Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin warzuqna al ikhlas fil 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, istiqamah, nikmat hidayah, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan berkumpul untuk bermajelis dalam rangka tafakud fiddin, dalam rangka mempelajari fikih, mempelajari tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang disampaikan oleh para ulama, berlandaskan kepada dalil-dalil dan juga landasan-landasan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Dan kita masih melanjutkan membahas kitab Matan Abu Syuja atau Matan Takrib yang juga disertai dengan syarahnya, yaitu At-Tadhib fi Adillati Matan Al-Ghayah wa Takrib, yang mana Matan Abu Syuja ini ditulis oleh Imam Al-Qadhi Abu Syuja Asy-Syafi'i dan syarahnya ditulis oleh Dr. Mustafa Dib Al-Buqah rahimahullahu ta'ala wa hafidhahullah. Insyaallah pada pembahasan kali ini kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang sujud sahwi. Ya, pembahasan sujud sahwi. Ya, pembahasan sujud sahwi. Maka ini sebenarnya pembahasan yang cukup penting, pembahasan yang hendaknya sering diulang-ulang juga, karena memang mungkin jarang terjadi, sehingga kadang ketika kita sudah belajar, waktu kejadian kita agak ragu apakah ini sujud sahwi atau tidak, apakah ini benar sujud sahwi atau tidak. Fa'ala kulli hal, kita baca dulu apa yang disampaikan oleh Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Faslun. Wal matruku minas salati thalathatu asya'a, fardun wa sunnatun wa hay'atun. Fal fardu la yanubu anhu sujudu sahwi, bal in dzakarahu wa zamanu qaribun ata bihi wa bana alaihi wa sajada li sahwi. Was sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi lakinnaha yasjudu li sahwi anha. Wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu li sahwi anha. Wa idza syakka fi 'adadi ma ata bihi min ar-rak'ati bana 'ala al-yaqini wa huwa al-aqallu wa sajada li sahwi wa sujudu sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla salam. Baik. Mungkin di sini kita butuh memberi penjelasan dengan menulis ya. Niki spidole saged nggih. Oke. Supaya lebih jelas, karena kalau awang-awangan mangke supe ini. Kita bahas dulu dari penyebab sujud sahwi. Jadi kita buatkan garis besar ya, karena kalau dirinci ya banyak. Sebab sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini memiliki beberapa sebab. Oke. Sujud sahwi ini memiliki beberapa sebab. Secara garis besar
secara garis besar kita bisa bagi pada 3. Yang pertama, sebab sujud sahwi adalah melakukan hal yang jika dikerjakan secara sengaja akan membatalkan sholat. Membatalkan ini penyebab yang pertama, yaitu melakukan hal yang jika dilakukan secara sengaja itu akan membatalkan sholat. Tapi kalau dikerjakan karena lupa, sahun itu kan artinya kan nisyan ya, lupa, maka tidak membatalkan sholat. Ya. Maka diantaranya ya dia memiliki contoh-contoh. Diantaranya apa? Ya, diantaranya di sini bisa kita bagi ya, termasuk juga contohnya apa? Ya. Meninggalkan rukun sholat. Orang kalau meninggalkan rukun sholat sengaja, ya jelas gak sah, batal. Ya, batal sholatnya. Tapi kalau dia lupa, ya maka ini salah satu penyebab sujud sahwi. Yang kedua, termasuk dalam kategori ini adalah menambah rukun sholat. Menambah rukun sholat, meninggalkan rukun sholat ataupun apa? Menambah rukun sholat. Dan masuk dalam kategori rukun sholat itu baik yang ditambah atau yang dikurangi, satu atau banyak. Contoh kalau satu, ya misalkan dia meninggalkan sujud, satu sujud, atau menambahkan mungkin dia nambahi sujud barangkali, ya. Bisa lebih dari satu. Contohnya apa? 1 rakaat penuh. Dia ngurangi 1 rakaat. Atau dia nambahi 1 rakaat. Karena rakaat tidak mungkin lepas kecuali dari susunan rukun dan sunnah. Kan itu. Ya pasti ada rukunnya. Maka di situ kalau 1 rakaat penuh, ya maka di sini dia menambahkan atau meninggalkan rukun sholat. Baik. Maka kalau orang melakukan hal ini nanti disunahkan untuk sujud sahwi. Nanti disunahkan untuk sujud sahwi. Baik. Yang kedua, sebab sujud sahwi adalah meninggalkan sunnah ab'ad sholat. Ya, meninggalkan sunnah ab'ad sholat. Sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang kalau ditinggalkan disunahkan untuk sujud sahwi. Karena sunnah ada 2, kita sudah bahas. Ada sunnah ab'ad, sunnah hayat. Sunnah hayat maut pun ditinggalkan, dia nggak perlu sujud sahwi. Misalkan kayak zikir-zikir ketika ruku atau zikir ketika sujud, atau mungkin takbir intikal, ya, dan seterusnya. Nah, sunnah ab'ad mencakup apa? Sunnah ab'ad pertama ya tasyahud. Tasyahud awal. Kalau dalam mazhab Syafi'i ditambah napa? Qunut subuh dan witir pertengahan Ramadan. Ya. Kalau qunut ini nanti khilaf ya. Kalau yang tasyahud awal ini sepakat karena memang hadisnya sangat-sangat jelas. Hadisnya sangat-sangat jelas. Maka orang yang meninggalkan sunnah ab'ad ini maka disunahkan untuk sujud sahwi nantinya. Baik. Yang ketiga, adanya keraguan dalam sholat. Ya, adanya keraguan dalam
Mungkin bahasa lebih umumnya, keraguan dalam rukun sholat. Ya. Keraguan dalam rukun sholat. Baik ya, baik menambah atau mengurangi. Dia ada ragu-ragu. Ya, dia ada ragu-ragu. Nanti ada disebutkan dalilnya. Nah, garis besar sebab sujud sahwi itu adalah 3 ini. Ya. Yang pertama, melakukan hal yang jika dikerjakan secara sengaja akan membatalkan sholat. Kemudian yang kedua, meninggalkan sunnah ab'ad sholat. Yang ketiga adalah adanya keraguan dalam rukun sholat. Ya, jadi dia ragu. Tadi saya sudah ngerjakan belum? Ragu terus. Ya, ini rokaat keberapa? Rokaat ya, rokaat kedua atau rokaat ketiga. Ada keraguan dalam rukun sholat. Nah, ini untuk sebabnya. Kalau untuk sikap bagaimana? Semuanya kan disunahkan sujud sahwi nanti ya. Tapi ada sikap yang perlu diambil masing-masing. Jadi nggak otomatis ditinggalkan sudah gitu aja kemudian langsung sujud sahwi. Nggak, ada sikapnya. Kita kasih nomor supaya mudah. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sekarang sikap. Sikap yang diambil. Ya. Dari setiap sebab. Untuk kasus nomor 1. Berapa apa ini? Melakukan hal yang jika dikerjakan secara sengaja akan membatalkan sholat. Ya, meninggalkan rukun sholat atau menambahkan rukun sholat. Nah, ini berarti ada 2 ya. Kalau meninggalkan rukun sholat, ya, kalau misalkan meninggalkan rukun, maka sikap yang diambil adalah dia harus mengerjakan rukun tersebut. Jadi enggak ditinggal terus dibiarkan aja, enggak, tapi dia harus dikerjakan. Ya. Kalau kelewatan balik. Kalau kelewatan apa? Kembali. Kenapa? Karena sujud sahwi itu tidak bisa menggantikan rukun. Sujud sahwi tidak bisa menggantikan rukun. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ini meninggalkan rukun ya. Kalau misalkan menambah rukun, maka ya nggak mungkin dikurangi kan. Misalkan nambahin, misalkan sholat 5 rakaat gimana mau ngurangi? Nggak bisa mutar waktu ya, langsung sujud sahwi langsung. Kondisi yang kedua, kalau meninggalkan sunnah ab'ad, ya kita ambil satu kasusnya saja, karena yang kunut nggak semuanya orang mengamalkan. Tasyahud tapi jelas oleh tasyahud. Meninggalkan tasyahud awal, tidak tasyahud awal, maka sikap yang diambil ya terbagi menjadi 2. Posisi sudah berdiri tegak. Ya. Kemudian kalau posisi sudah berdiri tegak, maka yang dilakukan adalah tidak boleh kembali duduk. Tidak boleh kembali duduk. Dan sujud sahwi. Jadi lanjut. Ya. Kalau posisi belum berdiri tegak, posisi belum i'tidal gitu ya, masih mau berdiri misalkan, belum berdiri, maka boleh kembali duduk.
kembali duduk. Dan nanti apa? Sujud sahwi. Yang ketiga, kondisi yang ketiga, kalau ada keraguan dalam rukun sholat. Ya, kalau ada keraguan, maka sikap yang diambil bagaimana? Ya. Kalau misalkan rokaat, jumlah rokaat, ya. Kasusnya adalah ragu jumlah rokaat. Maka apa sikap yang diambil? Sikap yang diambil adalah mengambil nilai terkecil. Misalkan ragu, apakah ini rakaat kedua atau ketiga, maka hukum asalnya ya kedua, ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah tentang sujud sahwi. Sebenarnya ada perincian lebih dalam, ya, perincian lebih dalam. Tapi mungkin untuk pembahasan ini ya kita cukupkan sampai di sini. Baik. Nah, di sini kita lihat apa yang disampaikan oleh musannif rahimahullah taala. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah, faslun, pasal yang baru. Wal matruku, dan yang ditinggalkan minas salati, dari salat, salah satu asya, ada 3 macam. Ya, tiga macam. Beliau membahas di poin yang pertama ini, termasuk apa? Meninggalkan. Ya, poin yang pertama dan kedua. Jadi meninggalkan ini. Nah, yang ditinggalkan dalam sholat itu ada 3. Entah itu fardun, berarti rukun. Wasunnatun, atau sunnah. Sunnah berarti sunnah ba'at. Wahayatun, atau sunnah hayat. Fal fardu, maka kalau itu adalah fardu atau rukun, la yanubu anhu, la yanubu, tidak bisa menggantikan anhu, dari fardu tersebut, sujud sahwi, sujud sahwi. Maka sujud sahwi tidak digunakan untuk menggantikan rukun sholat yang ditinggalkan. Maka kalau yang ditinggalkan rukun harus dikejar, ya, harus balik. Kecuali kalau baru ingat ketika di posisi yang sama di rokaat yang sudah lewat, di rokaat berikutnya. Maka ketika itu dianggap rokaat yang kurang rukunnya dianggap tidak sah, nanti menambah satu rokaat. Taib la yanubu anhu sujud sahwi. Ya, bal, akan tapi in dzakarahu, jika dia mengingat rukun itu, waz zamanu qaribun, dan jangka waktunya pendek. Jangka waktunya pendek. Pendek itu maksudnya adalah tidak sampai datang ke rukun yang sama di rokaat berikutnya. Atabihi, maka dia datang ke rukun yang ditinggalkan. Dalam artian apa? Dia kembali. Dia apa? Kembali. Wabana alaihi, dan dia membangun sholatnya di atas rukun yang ditinggalkan. Dalam artian dia balik kemudian apa? Mengulangi. Ya, dari rukun yang ditinggalkan. Karena amaliyah yang dilakukan, ya, setelah rukun yang tidak dikerjakan itu dianggap seperti nggak ada. Makanya dia kembali ke rukun tadi, kemudian dia ngulangi lagi. Makanya di sini sikap yang diambil, yang pertama kalau meninggalkan rukun, ya dia harus mengerjakan apa? Rukun. Wasajada lisahwi, dan dia sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini fungsinya apa? Ya, fungsinya di sini sebagai sunnah, bukan sebagai pengganti. Ya, bukan sebagai pengganti. Baik. Wasunnatu, ya, ada pun mungkin dalilnya apa? Ya, dalilnya seperti hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, kemudian beliau mengatakan shallabinan Nabi sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra wal asr. Nabi SAW pernah salat ngimami kita salat zuhur atau salat asar, fasallam, kemudian Nabi salam. Ya. Salam di 2 rakaat. Beliau salat zuhur atau asar itu harusnya 4 rakaat, beliau salam 2 rakaat. Faqala lahu dzul yadain, maka dzul yadain, ya, beliau mengatakan as-salatu ya Rasulullah. Ya. Anaqasat, atau anukisat. Salat wahai Rasulullah, apakah dikurangi rakaatnya? Karena salat zuhur atau asar kok cuma 2 rakaat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Maka Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, ahakun mayakul, apakah benar yang dikatakan dzul yadain? Qalu na'am, iya. Fasalla rak'ataini ukhrayain. Maka Nabi SAW menambahi 2 rakaat berikutnya. Maka 2 rakaat ini ibarah atau wujud daripada beberapa rukun yang ditinggalkan. Maka Nabi ketika meninggalkan beberapa rukun dalam 2 rakaat itu, beliau tidak cuma sujud sahwi terus selesai, enggak. Tapi apa? Beliau ulangi. Atau beliau isi rukun yang belum dikerjakan tadi.
Tsumma sajada sajdatain. Kemudian beliau sujud dua kali sujud. Itu dalilnya. Untuk yang fardu. Yang ditinggalkan yang dua was sunnah dan sunnah la ya'udu ilaiha. Kalau sunnah hay'ah ya, sunnah hay'ah ini. Sunnah ab'ad, maafan, sunnah ab'ad la ya'udu ilaiha, tidak kembali kepada sunnah yang ditinggalkan ba'da talabbusi, setelah dia melakukan bil fardhi rukun salat. Dalam artian kalau sudah berdiri tegak, iktidal. Iktidal itu kan rukun salat. Tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Maka ketika sunnah ab'ad ini ditinggalkan, kemudian dia sudah masuk rukun, maka tidak boleh mengejar yang sunnah meninggalkan rukun. Iktidal kan sudah masuk rukun dalam dia, kemudian ditinggalkan, enggak bisa dikalahkan. Ya. Lakinnahu, akan tetapi dia yasjudu lisahwi anha, sujud sahwi menggantikan sunnah ab'ad tadi. Termasuk diantara tasyahud awal. Ya, maka di sini kalau dia sunnah ab'ad, sujud sahwi sebagai penggantinya. Sebagai penggantinya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadisnya Abdullah bin Buhainah. Beliau mengatakan sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini min ba'dis salawat. Nabi sallallahu pernah salat mengimami kami ya. Dari sebagian salat-salat, dalam satu riwayat qama min ithnataini min adh-dhuhri. Beliau berdiri di rakaat kedua di waktu salat zuhur. Ya, tsumma qama falam yajlis. Beliau langsung berdiri tanpa duduk tasyahud awal. Faqaman nas ma'ahu, maka orang-orang ikut berdiri. Falamma qadha salatahu, setelah selesai salatnya, wa nadharna taslimahu, dan kita menunggu salamnya Nabi, kabbaro. Ternyata Nabi tidak salam tapi apa? Takbir lagi. Qablat taslim, sebelum salam. Takbir untuk apa? Fasajada sajadataini, yaitu sujud 2 kali. Wa huwa jalis, dalam kondisi duduk, tsumma sallama, kemudian baru salam. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya tasyahud tadi ketika ditinggalkan sudah biarkan, nggak usah dikerjakan, nggak masalah. Dan bisa diganti. Apa menggantinya? Sujud sahwi. Yang ketiga yang ditinggalkan dalam salat wal hay'ah, sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu ya seperti zikir-zikir, tasbih, zikir ruku, zikir idal, zikir sujud, duduk di antara 2 sujud. Nah, ini sunnah hayat atau takbir intikal, takbir perpindahan. Ya. Maka ini hayat. Nah, kalau sunnah hayat ditinggalkan la ya'udu ilaiha, dia tidak perlu kembali ngulangi ke sunnah yang ditinggalkan. Ya, ba'da tarkiha, setelah dia tinggalkan. Misalkan apa? Misalkan ketika dia berdiri tadi lupa, tadi saya sujud nggak baca zikir sujud. Apakah perlu dia kembali sujud kemudian baca zikir sujud? Enggak. Ya, tidak. Karena apa? Zikir sujud itu adalah sunnah hayat. Kalau ditinggalnya sudah biarkan. Dan apakah perlu sujud sahwi? Tidak juga. Oleh karena beliau mengatakan wala yasjudu lisahwi anha. Ya. Dan tidak perlu sujud ketika lupa meninggalkan sunnah hayat tadi. Ya. Baik. Ya, kenapa? Di antaranya disebutkan alasannya di sini oleh pensyarah li adami ta'akkudiha wa adami wurudi sujudi fiha. Karena tidak ada riwayat yang menjelaskan adanya sujud karena meninggalkan hal tersebut. Ya. Tidak ada riwayat menyebutkan sujud ketika meninggalkan hal tersebut. Meninggalkan zikir-zikir salat misalkan. Tidak ada riwayat dalam hal itu. Yang ada adalah meninggalkan rukun salat atau meninggalkan sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad, yaitu tasyahud awal. Baik. Nah, ini sudah bicara sebab yang pertama dan sebab yang kedua. Nah, sekarang sebab yang ketiga, wa idza syakka, dan jika ragu fi adadi, di dalam jumlah maksudnya jumlah rakaat ya. Fi adadi, di dalam jumlah ma atabihi, apa yang dia sudah kerjakan, minar rakaat, dari rakaatnya. Misalkan dia ragu, ini rakaat kedua atau rakaat ketiga. Ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Ini rakaat pertama atau rakaat kedua. Ini kebajet kalau misalkan rakaat pertama atau rakaat kedua gitu. Baru ngawali salat terus lupa gitu. Atau niat temen nih salatnya. Tapi dia lupa, intinya dia lupa. Maka apa kata beliau? Bana alal yakin. Ya, maka dia membangun salatnya di atas keyakinan. Nah, apa yang dimaksud keyakinan? Nah, orang ragu kan nggak yakin, namanya ragu kan nggak yakin.
Nah, maksud keyakinan beliau mengatakan wahwal aqal, yaitu jumlah paling kecil. Maka kalau misalkan dia ragu antara 2 atau 3, dia anggap itu 2. Maka dia setelah itu melakukan rakaat ketiga. Dan seterusnya, kalau dia ragu 4 atau 3, rakaat terkecil yaitu 3, maka dia tambahi 1 rakaat. Ya. Nah, ini bana alal yakin. Itu kalau memang dia ragu. Tapi kalau setelah itu dia ingat, ya sudah dia kerjakan sesuai ingatannya. Tapi kalau misalkan dia ragu, ingat-ingat terus enggak ingat. Nah, sudah ambil nilai terkecil. Kemudian dia jalan. Nah, nanti wasajada li sahwi. Dia sujud sahwi. Dalilnya apa untuk sebab yang ketiga ini? Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla." Jika ragu salah seorang dari kalian dalam salatnya dan dia tidak tahu berapa rakaat dia salat, atsalatan am arba'in, apakah dia salat ini sedang dalam rakaat ke-3 atau rakaat ke-4, falyatrahisyak, silakan dia buang ragunya, wal yabni ala mastaiqon, dan dia bangun di atas apa yang dia yakini. Para ulama menyebutkan, para fuqaha ya, menyebutkan yang maksud yang diyakini adalah angka terkecil. Ya. Kenapa? Karena dalam kaidah fikih disebutkan al aslu adamul fi'li. Hukum asalnya orang itu tidak melakukan sesuatu. Ya. Hukum asalnya. Ya, hukum asalnya. Maka kalau misalkan ragu antara 3 atau 4, hukum asalnya dia belum melakukan yang keempat ini. Kalau yang ketiga jelas nggak ada keraguan. Karena ragunya itu muncul ketika ada kemungkinan keempat. Sebelum ada kemungkinan keempat, dia nggak ada keraguan bahwanya itu memang ketiga. Makanya al-aslu adamul fi'l. Ya, hukum asalnya dia belum mengerjakan hal itu. Baik, makanya Nabi SAW hendaknya dia bangun di atas keyakinannya, yaitu nilai terkecil tadi yang disebutkan fuqaha. Tsumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim. Kemudian sujud 2 kali sebelum dia salam. Nah, fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu. Kalau misalkan dia sholatnya jatuhnya jadi 5 rakaat, misalkan dia ragu 3 atau 4, ya wes 3 gitu kan. 3 ya, kemudian dia sholat. Ya, kemudian taruhlah setelah sholat dia ingat, ya tadi itu 5, saya sholatnya 5. Maka kata Nabi SAW, ya sudah sujudnya tadi sudah menggenapkan jumlah rakaatnya, ya. Menggenapkan jumlah rakaatnya. Wa in kana shalla itmaman, dan kalau dia sholatnya benar-benar jumlahnya 4 tetap gitu ya, nggak berubah. Jadi dia bangun di atas keyakinannya 3 dan memang itu benar 3. Li arba' ya. Dan itu adalah 4, kanata targhiman lisyaitan. Maka 2 sujud sahwi tadi sebagai penghinaan untuk setan yang sudah membuatnya apa? Lupa. Ya, padahal nggak ada yang salah dari sholatnya gitu. Taib. Nah, ini garis besar dari apa? Dari sujud sahwi. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan tentang hukum sujud sahwi. Sujud sahwi ini hukumnya apa? Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa sujudu sahwi sunnatun. Wa sujudu sahwi, dan sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ya. Kalau misalkan ditanya, lu apa alasannya sujud sahwi hukumnya sunnah? Karena Nabi SAW di hadis-hadis yang membicarakan sujud sahwi, beliau selalu membawa dengan lafadz perintah, falyasjud sajdatain. Hendaknya dia sujud, ada lam di situ, kalau dalam bahasa nahwu itu lam amr, lam perintah. Dan perintah hukum asalnya memberikan kaidah kewajiban. Tapi kenapa kok beliau mengatakan sunnah? Beliau mengatakan sunnah karena ya, perintah tadi diturunkan derajat hukumnya dari wajib menuju sunnah karena sujud sahwi itu tidak bisa menggantikan yang wajib. Kalau misalkan sujud sahwi itu memang bisa meninggalkan yang wajib, tentu hukumnya wajib. Tapi sayangnya sujud sahwi tidak bisa menggantikan yang wajib. Sujud sahwi hanya bisa menggantikan yang sunnah. Ya. Maka kaidah para ulama mengatakan, ya, al-badalahu hukmul mubaddal. Pengganti itu disesuaikan dengan hukum yang digantikan. Pengganti diberikan hukum sesuai hukum yang digantikan. Karena sujud sahwi nggak bisa menggantikan yang wajib, yang rukun, maka nggak bisa kita hukumi
rukun, kita nggak bisa hukumi wajib. Dan ketika sujud sahwi bisa menggantikan yang sunnah, nah di situ maka dia posisinya adalah sunnah. Pertanyaannya, apa dampaknya? Karena para fuqaha khilaf, ada yang mengatakan wajib. Ya, ada yang mengatakan apa? Wajib. Dampaknya ada dua paling tidak. Yang pertama, kalau orang meninggalkan sujud sahwi, ya meninggalkan sujud sahwi. Misalkan secara sengaja dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Ya, tidak sujud sahwi. Ya, dan dilihat nanti sebabnya ini. Kalau misalkan sebabnya itu adalah meninggalkan rukun sholat, maka dia sudah melaksanakan rukun sholat itu. Dia disunahkan sujud sahwi. Karena sujud sahwi tadi tidak bisa menggantikan yang rukun. Maka kalau orang sudah bersikap dengan sikap yang seharusnya diambil, kemudian seharusnya disunahkan sujud sahwi namun enggak sujud, maka tidak berdosa yang pertama. Kemudian yang kedua, dia tidak sujud sahwi tidak akan mempengaruhi keabsahan sholat. Sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Jadi tidak masalah. Ya. Itu dampak hukumnya. Kalau kita hukumi dia sunnah. Kemudian beliau mengatakan qala wa mahalluhu qabla salam. Nah, posisi sujud sahwi. Kapan posisi sujud sahwi? Ya, atau kapan dilakukan sujud sahwi? Beliau mengatakan wa mahalluhu, dan tempatnya sujud sahwi qabla salami adalah sebelum salam. Untuk sebab yang mana? Untuk semua sebab. Dalam mazhab Syafi'i semua sebab. Apapun sebabnya sujud sahwi posisi pertama atau hukum asalnya dilakukan sebelum salam. Baru dilakukan setelah salam kalau lupa. Sebelum salam enggak sujud. Iya. Dalilnya apa? Dalilnya ya hadis-hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Misalkan karena meninggalkan fardu ya. Meninggalkan fardu hadisnya Abu Hurairah tadi. Ya. Sujud ya, 2 kali sujud. Atau meninggalkan sunnah ba'd. Meninggalkan tasyahud awal. Makanya di sini beliau sebutkan dan kami menunggu salamnya. Kemudian sebelum salam beliau sujud 2 kali. Ya, sebelum salam beliau sujud 2 kali. Ya. Ketika ragu jumlah rakaat, hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Maka di sini juga Nabi mengatakan hendaknya dia sujud 2 kali sebelum dia salam. Ya. Maka hadis-hadis yang membahasakan atau membicarakan sujud sahwi sebelum salam itu sangat banyak sekali. Ada memang beberapa riwayat yang menyebutkan sujud setelah salam. Ya, akan tetapi para fuqaha ya lebih memilih sebelum salam karena riwayatnya lebih banyak. Dan bisa jadi riwayat yang lebih banyak tadi itu membuat beberapa riwayat yang sedikit itu menjadi diragukan. Diragukan. Ya. Baik, dan itu jawabannya pertama. Jawaban kedua, ada kemungkinan sujud setelah salam dilakukan karena Nabi lupa tidak sujud sebelum salam. Ya, untuk menggabungkan semua riwayat yang ada. Baik. Nah, ini adalah sujud sahwi. Kemudian pembahasan yang berikutnya, di sini beliau membahas pembahasan tentang waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Beliau mengatakan qala musannifur rahimallahu taala faslun, pasal yang baru. Wa khamsatu awqatin, dan 5 waktu. La yusalla, yang tidak sholat. Fiha, pada waktu itu, illa kecuali sholatun, sholat laha sababun, yang dia memiliki sebab tertentu. Ya, maka di sini kita sampaikan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah itu ada yang memiliki sebab-sebab tertentu, ada yang sifatnya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu ya pokoknya sholat 2 rakaat gitu aja. Apakah boleh? Boleh. Ya, boleh. Ya, tiba-tiba sholat 2 rakaat apakah boleh? Boleh. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Ya, ya karena keumuman sabda Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang Arab Badui, ya pokoknya ada orang yang mencintai Nabi dan meminta Nabi supaya bisa menemani Nabi di surga, maka Nabi mengatakan fa'inni bikathrati sujud. Ya, bantulah aku dengan memperbanyak sujudmu. Ya, itu salah satu riwayat. Ya. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW
menyampaikan bahwasanya khairu maudhu'in ya as-shalah. Satu syariat yang baik yang sudah diletakkan untuk umat ini adalah salat. Falyastaqil aw yastakfir. Maka silakan dia mempersedikit salat atau memperbanyak salat. Dan itu sifatnya umum, salat apapun. Ya. Karena kulihal salat terbagi dua, salat sunnah. Ada yang memiliki sebab tertentu, ada yang sifatnya salat sunnah mutlak. Ya, salat sunnah mutlak. Nah, kalau salat sunnah mutlak ini memang terlarang untuk dikerjakan di waktu-waktu ini. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau sholat sunnah yang memiliki sebab tertentu, boleh. Ya. Selama memang tidak nunggu waktu ini. Memang tidak menunggu waktu ini. Baik. Kecuali sholat-sholat yang sebabnya itu dilakukan setelah sholatnya dikerjakan. Jadi setelah sholat dikerjakan baru muncul sebab. Di antara sholat ini apa? Sholat sunnah ihram. Ya, orang kan sholat dulu 2 rakaat, kemudian baru dia labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan gitu kan. 2 rakaat dulu, baru sholat sunnah ihram, baru apa? Dia ihram. Dan juga istikharah. Sholat istikharah. Sholat istikharah apa penyebabnya? Yaitu doa istikharah. Doa istikharah itu dibaca setelah sholat. Jadi sebabnya muncul setelah sholat. Nah, kalau sebabnya muncul setelah sholat, maka ini juga termasuk yang dilarang. Tapi selain itu, selain sholat sunnah mutlak atau sholat yang sebabnya muncul setelah sholat, maka hukum asalnya diperbolehkan, meskipun di waktu terlarang. Kecuali kalau memang menunggu-nunggu. Kecuali apa? Kalau memang menunggu-nunggu, maka ini juga terlarang. Alaqul hal oleh karena beliau mengatakan illa salatun laha sabab, kecuali salat yang dia memiliki sebab tertentu. Nah, waktunya ini kapan? Beliau mengatakan qala ba'da salatis subhi. Setelah salat subuh hatta tatlu asyamsu, hingga terbit matahari. Hingga terbit matahari. Ini waktu yang pertama. Setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kedua, wa inda tulu'iha, ketika terbitnya matahari. Terbitnya matahari. Jadi ini lanjut ya, salat subuh sampai terbitnya matahari. Dari terbitnya matahari masih lanjut lagi. Hatta tatakamal, hingga menyempurna matahari itu, wa tartafi'a, dan meninggi, qadra rumhin, seukuran 1 tombak. Ya, seukuran 1 tombak. Ya. Kalau diumumkan, ya, ini kan beliau rinci jadi 2. Sebenarnya satu waktu bisa jadi 1. Yaitu kapan? Sejak habis sholat subuh sampai meningginya matahari seukuran tombak. Ya, nah itu sudah 1 kesatuan. Ya, 1 kesatuan. Yang meningginya matahari, setinggi tombak, itu perkiraan adalah ya mungkin sekitar 16 menitan setelah waktu tulu. Ya, 16 menitan setelah waktu tulu. Karena sebagian dari guru kami menyampaikan ya bahwasanya qadra rumhin, seukuran tombak itu sekitar 4 derajat di atas ufuk. Per derajatnya itu sekitar butuh waktu 4 menit. Ya, sekitar butuh waktu 4 menit per derajatnya. Jadi kalau 4 derajat di atas ufuk dan per derajatnya 4 menit berarti 4 kali 4. 16. Ya, perkiraan segitu. Baik. Kemudian waktu yang ketiga, wa idza stawat, dan ketika waktu matahari istiwa. Istiwa itu apa? Istiwa tepat 90 derajat. Ya. Dari permukaan bumi. Hatta tazula, hingga dia condong. Tazul, condong atau bergeser. Ya, bergeser ke mana? Bergeser ke barat. Dan ini para ulama mengatakan waktunya sangat sebentar. Bisa jadi hanya beberapa detik saja. Ya, karena kan bergeser terus, ya. Bergeser terus. Jadi waktunya sangat pendek. Meskipun sangat pendek, para ulama mengatakan, tapi kalau dia takbiratul ihram di waktu terlarang itu, maka ya hukumnya haram. Dan sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah, meskipun waktunya pendek.
Kemudian setelah itu wa ba'da sholatil asri, setelah salat asar hatta taghrubasy syamsu, hingga tenggelam matahari. Hingga tenggelam matahari. Ya, setelah salat asar hingga tenggelam matahari. Maksudnya tenggelam matahari ini adalah matahari sudah mulai memasuki ufuk. Ya. Wa indal ghurub, dan ketika tenggelam hatta hingga yatakamal, sempurna ghurubuha, tenggelamnya. Maksudnya apa? Hingga lempengan matahari sudah hilang di balik ufuk. Kalau dibuat mujmal, dibuat secara umum, maka sejak sholat asar sampai matahari menghilang di bawah ufuk. Maka ini termasuk waktu yang terlarang. Maka ini adalah 5 waktu sholat secara rinci dan 3 waktu sholat secara umum. Ya, 3 waktu sholat karena kita umumkan untuk yang waktu pertama dan kedua dan keempat dan kelima tadi. Baik. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis, diantaranya hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari Muslim. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, la salata ba'da subahi, tidak ada salat setelah salat subuh, hatta tartafi asyamsu, hingga meninggi matahari. Wala salata ba'dal asri, dan tidak ada salat setelah salat asyar, hatta taghibasy syamsu, hingga tenggelam matahari. Ya. Dan larangan di sini, ya, menafikan di sini maksudnya adalah juga bermakna larangan. Tidak ada, maksudnya adalah larangan. Janganlah sholat. Ya. Sebagaimana riwayat yang lain, riwayat Muslim disebutkan secara jelas larangan. Bahwasanya Nabi bahwasanya Abu Hurairah mengatakan anna Rasulullah SAW naha anis salati ba'dal asri. Nabi melarang secara jelas. Nabi melarang sholat setelah asar. Hatta taghrubasy syamsu, hingga tenggelam matahari, wa anis salati ba'da subhi, dan salat setelah subuh, hatta tatlu asyamsu, hingga terbit matahari. Ya. Baik. Riwayat yang lain, hadisnya beliau mengatakan salatu sa'at kana Rasulullah SAW yanhana. Ada 3 waktu yang Nabi melarang kami an nusalliya fihinna, yang kita sholat di situ, au an nakbura fihinna mautana, atau menguburkan jenazah kami. Kapan itu? Yang pertama hina tatul asyams, ketika matahari mulai terbit, bazighatan, ya, kemunculannya, hatta tartafiya, hingga dia meninggi, ya, maksudnya ya, seukuran tombak tadi. Wa hina yaqumu qaimudz dhahirah, dan ketika berdiri, qaimudz dhahirah itu adalah onta-onta. Ya, maksudnya ya ketika matahari tepat di atas kepala, hatta tamila syamsu, hingga condong, hingga bergeser sedikit ke barat matahari tersebut. Wa hina tadayyafa asyamsu, atau wa hina tadayyafu asyamsu, dan ketika matahari sudah mulai menuju lil ghurub, untuk tenggelam, hatta taghrub, sampai dia benar-benar tenggelam. Maka ini adalah waktu-waktu yang terlarang untuk salat, ya, waktu-waktu yang terlarang untuk salat. Dan salat-salat yang dilarang di sini, ya, sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, adalah salat-salat yang dia salat sunnah mutlak, atau salat sunnah yang sebabnya datang setelah salat. Maka kalau misalkan dia adalah salat sunnah yang memiliki sebab, ya, yang memiliki sebab, dan sebabnya itu tidak datang setelah sholat. Misalkan apa? Misalkan tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudhu. Karena kan orang wudhu dulu baru sholat. Orang masuk masjid baru tahiyatul masjid. Ya, memiliki sebab-sebab tertentu. Maka tidak masalah, ya, tidak masalah untuk dikerjakan meskipun di waktu terlarang. Ya, meskipun di waktu terlarang. Termasuk juga apa? Termasuk juga mengqadha salat sunnah. Karena Nabi SAW pernah mengqadha salat sunnah setelah salat asar. Ya, beliau mengqadha salat ba'diyah zuhur setelah salat asar. Makanya menunjukkan kalau misalkan salat-salat yang memiliki sebab-sebab tertentu atau waktu-waktu tertentu, maka tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah untuk dikerjakan di waktu-waktu yang sudah dilarang tersebut. Karena larangan ini hanya berlaku untuk 2 jenis sholat tadi, yaitu untuk sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang memiliki sebab setelah sholat itu dikerjakan. Ya, adapun sholat yang lain maka boleh dikerjakan dengan catatan dia tidak menunggu-nunggu waktu terlarang.
Kalau memang menunggu-nunggu waktu terlarang, sholat apapun maka menjadi terlarang. Tapi mungkin adzan dulu, kemudian kita akan baca sedikit dari masalah sholat berjamaah. Baik, kita lanjutkan membaca sedikit dari pasal yang baru atau pembahasan yang baru itu sholat jamaah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala faslun, pasal yang baru. Beliau menyinggung tentang sholat jamaah sekarang. Beliau mengatakan qala wa sholatul jama'ati, dan sholat berjamaah sunnatun muakkadatun, adalah sunnah yang ditekankan. Maka di sini beliau mengawali dengan membahas hukum sholat berjamaah, dan yang dimaksud dengan sholat berjamaah di sini adalah untuk sholat wajib 5 waktu, sholat fardu. Maka apa yang dipegang oleh Al-Qadhi Abu Syuja', dan ini salah satu pendapat di dalam mazhab Syafi'i, ya, hukumnya sholat berjamaah bahkan bagi laki-laki itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Landasannya apa? Landasannya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi SAW menyampaikan sholatul jamaati, sholat berjamaah, tafdulu, lebih utama sholat lebih utama sholat al-fadhi daripada sholat sendiri. Bisa ba'in wa isrina darajah, dengan 27 derajat. Ya, dengan 27 derajat. Maka hadis ini menjadi landasan bagi salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i yang memandang salat salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Bukan fardu, bukan wajib. Karena dalam lafadz hadis disebutkan di situ adalah lebih utama, memiliki keutamaan. Maka di situ tidak ada lafadz yang menunjukkan keharusan. Tidak ada lafadz yang menunjukkan apa? Keharusan. Maka ya kalau lafadznya tidak menunjukkan keharusan, ya dibawa karena sunnah. Ya. Dan ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, dan ini pendapat yang lemah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i.
bahkan dalam mazhab Syafi'i. Meskipun ini dipegang oleh beberapa ulama Syafi'iyah, termasuk Abu Suja dalam matan takribnya. Dan ini yang dipilih oleh Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu sebagai salah satu punggawa dari ulama mazhab Syafi'i yang merumuskan mana yang bisa dipegang pendapat resmi, mana yang bukan. Imam Rafi'i memilih sunnah muakkadah. Tapi Imam Nawawi mengatakan enggak. Nah, kaidahnya kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau Imam Rafi'i dan Imam Nawawi sudah mulai bertengkar, gitu ya, enggak setuju. Biasanya yang kuat pendapatnya Imam Nawawi. Ya, termasuk dalam masalah ini. Imam Nawawi mengatakan enggak, hukumnya fardu kifayah. Imam Nawawi mengatakan apa? Hukumnya fardu kifayah. Dan para ulama setelahnya sepakat, ulama Syafi'iyah sepakat, dan itu adalah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, pendapat resmi. Maka kalau kita bilang pendapatnya mazhab Syafi'i apa? Ya maka kalau misalkan yang ditanyakan dalam mazhab Syafi'i, kita hukum asalnya jawab dengan pendapat resminya. Dikatakan ya, pendapat resminya mazhab Syafi'i apa? Fardu kifayah. Tapi memang ada pendapat yang lemah dalam mazhab sunnah muakkadah. Baik. Al-kulihal dalam matan takrib disebutnya sunnah muakkadah. Ya. Sebagian dari saudara-saudara kita ya, yang menganggap salat berjamaah adalah sunnah. Ya, adalah sunnah. Ya karena memang ya mungkin membaca matan takribnya seperti itu. Memang lafadznya sunnah muakkadah. Tapi perlu kalau kita teliti lebih dalam, kita kok korek-korek lagi di literasi yang lebih luas gitu ya dalam kitab mazhab, maka ini pendapat yang lemah. Kan ada sisi keharusan. Di antaranya apa? Di antaranya hadis. Ya, di antaranya hadis yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, Imam Nasai dalam sunannya dan selainnya. Dari hadisnya Abu Darda, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, "Ma min thalathatin, tidaklah dari 3 orang fi qaryatin di satu kampung au badwin atau di satu pemukiman la tuqamu fihim as-sholatu, tidak dilaksanakan di antara mereka salat, namanya ya salat berjamaah, illa kecuali qad istahwadha alaihimus syaitan, ya bahwasanya setan sudah sudah menguasai mereka. Fa'alaika bil jamaah. Nah, kata ala ini kalau dalam tata bahasa Arab, ala itu biasanya dampaknya wajib, harus. Alaika bi kadza, alaika bi, ya, itu dampaknya berarti harus. Fa'alaika bil jamaah. Maka wajib atasmu gitu. Baca nerjemahkannya seperti itu, bukan atasmu berjamaah gitu saja, bukan. Tapi pentingnya belajar nahwu untuk mengetahui dampak hukum gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak boleh belajar membahas hukum tapi dia nggak paham bahasa Arab gitu ya. Fa'alaika bil jamaah, maka wajib atasmu berjamaah. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu al-qasiyata. Sesungguhnya serigala itu memakan hewan yang dia terpisah dari rombongannya. Maka dari hadis ini Imam Nawawi dan juga selainnya para ulama Syafi'iyah, pendapat resminya mengatakan bahwa salat berjamaah fardu kifayah. Dalam artian apa fardu kifayah itu? Dalam satu komplek komunitas, dalam satu tempat tinggal itu harus ada pelaksanaan. Kalau benar-benar nggak ada pelaksanaan, semuanya berdosa. Kalau sudah ada yang melaksanakan, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Seperti sholat jenazah. Jadi dia hukumnya bukan fardu ain, juga bukan sunnah, tapi fardu kifayah. Jadi dalam satu area itu harus ada syiar pelaksanaan sholat berjamaah. Ya, dan bahkan para fuqaha menyampaikan, kalau misalkan sholat berjamaah itu dilakukan jamaah, tapi nggak disiarkan. Jadi dalam komplek itu, mereka sholat jamaah, tapi dalam rumah, jadi nggak disiarkan, maka para fuqaha mengatakan itu nggak cukup, semuanya tetap masih kena dosa. Karena di sini harus ada syiar, Ya, itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Ya, dimaksud dengan fardu kifayah. Meskipun demikian, meskipun kita katakan dia bukan fardu ain tapi fardu kifayah, bukan berarti kalau sudah ada yang sholat, tak sholat enggak, tidak seperti itu ya. Ya, jamaah itu adalah syiar Islam.
semakin banyak berjamaah, maka itu semakin luar biasa, menunjukkan keagungan Islam. Itu yang membuat iri orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir nggak akan melihat keindahan ibadah seperti sholat kita. Ya, berjamaah di masjid yang luar biasa gitu. Baik. Kemudian lanjut, wa 'alal ma'mumi, ya, masalah yang kedua dalam masalah salat berjamaah. Wa 'alal ma'mum, dan wajib bagi makmum an yanwiyal i'timam, untuk berniat menjadi makmum. Ya, dunal imami, tanpa imam. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah ketika seorang berjamaah, apakah imam itu juga harus niat jadi imam dan makmum juga harus niat jadi makmum, atau bagaimana? Maka di sini ya, masalah niat berjamaah. Maka kita katakan untuk makmum wajib untuk meniatkan diri berjamaah, mengikuti imam. Ya, mengikuti imam. Karena innamal amalu binniyat. Dan kalau dia sudah meniatkan untuk berjamaah bersama imam, maka dia harus mengikuti imamnya. Makanya nanti ada permasalahan kalau dalam tafasil fikih, dalam perincian fikih yang lebih dalam, ada namanya niat mufarokoh, niat berpisah. Niat berpisah. Nah, pisahnya imam dari, masih pisahnya makmum dari imam, bisa dikerjakan dengan niat dulu. Nggak boleh ujuk-ujuk tiba-tiba makmumnya mempercepat, aku salah mulih misalkan gitu. Mempercepat padahal imamnya nggak seperti itu. Tapi dia nggak ada niatan untuk pisah dari imam, maka sholatnya batal. Makanya dia harus niat mufarokoh dulu, niat untuk pisah dulu, saya nggak jadi makmumnya. Kemudian baru di situ mungkin dia mempercepat. Seperti kasusnya sahabat yang diimami sama Mu'ad bin Jabal, kemudian akhirnya apa? Dia mempercepat sholatnya, kemudian langsung pulang, kemudian diberitahukan pada Nabi. Kata Nabi, sahabat Mu'ad, maka khawatirnya di orang yang memberikan fitnah karena sholatnya terlalu lama. Ya, sampai sahabat yang dahuluan gitu ya, dahulu pulang gitu. Nah, itu untuk makmum. Maka makmum wajib untuk niat jadi makmum. Ya. Sedangkan kalau imam maka tidak ada kewajiban. Maka tidak harus imam itu niat jadi imam. Oleh karenanya apa? Kalau misalkan orang itu sholat sendirian, tiba-tiba di tengah-tengah sholatnya ada yang menjadikan dia makmum, ya, menjadikan dia makmum, sah-sah saja. Meskipun seawal dia nggak niat jadi apa? Imam, sah-sah saja. Ya. Makanya di sini beliau mengatakan wajib bagi makmum untuk niat berjamaah, tapi kalau imam dunal imam. Kalau imam maka tidak perlu berniat menjadi apa? Menjadi imam. Ya, berniat menjadi imam. Dalilnya apa ya? Dalilnya keumuman hadis innamal a'malu binniyat. Baik. Kemudian di sini beliau menyebutkan siapa yang berhak menjadi imam. Beliau mengatakan qala wa yajuzu, dan diperbolehkan an ya'tamma, bermakmum al-hurru bil abdi, orang merdeka ya terhadap budak, dalam artian boleh imamnya budak, makmumnya orang merdeka. Itu boleh. Wal balighu bil murahiki, dan orang yang sudah balik diimami al murahik. Murahik itu yang mendekati balik. Dia belum balik tapi mendekati balik. Anak belum balik, apakah boleh jadi imam? Boleh. Selama dia melaksanakan syarat-syarat sah dan rukun sholat dengan benar, boleh. Iya, boleh-boleh saja. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dari Amr bin Salamah, bahwanya annahu kana ya'ummu qaumahu wa huwa ibnu sittin aw sab'i sinin. Amr bin Salamah pernah mengimami kaumnya, orang-orang di kampungnya, padahal umurnya ketika itu 6 atau 7 tahun. Iya, 6-7 tahun belum balik. Tapi karena di sini Amr bin Salamah itu yang paling paham ya Al-Qur'an gitu ya. Ya, maka dia yang apa? Ngimami. Baik, yang paling banyak hafalannya gitu. Nah, ini untuk anak yang belum balik. Wala tasihu, dan berikutnya, dan tidak sah qudwatu rajulin bi imra'atin. Bermakmumnya laki-laki terhadap perempuan. Maka tidak sah imamahnya wanita. Kalau jamaahnya adalah laki-laki. Ya, kalau jamaahnya laki-laki. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya diantaranya hadis Abu Dawud. Banyak al mengatakan man zara qauman fala ya'ummahum.
Ya, wal ya'ummahum rajulun minhum, dan siapa yang mengunjungi satu kaum maka janganlah yang mengunjungi menjadi imam kecuali diizinkan. Dan hendaknya yang mengimami adalah salah seorang laki-laki dari mereka. Ya. Salah seorang laki-laki dari mereka. Dan juga hadis-hadis yang lain, ya. Para ulama sepakat dalam masalah ini, seorang wanita tidak bisa mengimami laki-laki. Kalau tetap dijadikan jamaah, tidak sah salatnya. Wala qari'un bi ummiyin, dan tidak sah juga qari itu orang yang benar bacaan Al-Fatihahnya. Ummi itu adalah orang yang tidak benar bacaan Al-Fatihahnya. Ya. Maka tidak diperkenankan hukum asalnya orang yang bacaan Al-Fatihahnya salah mengimami orang yang bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Ya. Dalam artian salah di sini adalah dengan tingkat kesalahan yang bisa merubah makna daripada Al-Fatihah itu. Misalkan menghilangkan sebagian hurufnya, gitu ya. Maka ini sudah fatal. Maka secara asal hendaknya apa? Dia tidak menjadi imam. Ya, tidak menjadi imam. Baik. Nah, kalau misalkan dipaksa menjadi imam, khawatirnya tidak dianggap sah salatnya. Baik, pembahasan yang terakhir di pembahasan salat jamaah ini yaitu tempat. Beliau mengatakan wa ayyu maudhi'in, dan di tempat manapun shalla fil masjidi, salat di dalam masjid. Seorang itu salat di dalam masjid. Bi sholatil imami fihi, dengan mengikuti salat imamnya yang sama-sama di masjid. Wa huwa alimun bi sholati, dan dia mengetahui salatnya imam. Ajza'ahu, maka cukup baginya. Malam yataqaddam alaihi, selama dia tidak lebih maju posisinya daripada imam. Maka di sini antara makmum dan imam, hukum asalnya boleh dan sah. Seorang makmum mengikuti atau bermakmum pada seorang imam, meskipun jaraknya jauh, selama dua-duanya masih di masjid. Yang satunya sholat di depan sini, yang makmumnya di belakang saya, mojok. Tapi dia tahu gerakannya, ya, dia mendengar suaranya, sah-sah saja, meskipun jaraknya jauh. Syaratnya cuma satu, apa? Syaratnya posisi makmum nggak boleh di depannya imam. Ya, misalkan gini, kayak misalkan di sebagian masjid, ya, di sebagian masjid barangkali tempat mihrabnya imam, kemudian di luar itu ada tempat yang posisinya lebih maju daripada mihrab. Kemudian mereka sholatnya di posisi itu. Nah, ini tidak sah untuk berjamaah di situ. Maka posisinya harus apa? Harus berada di arah belakangnya imam. Tidak boleh berada lebih maju. Itu kalau di dalam masjid, ya, sama-sama di dalam masjid. Mau sholat dimanapun, ya, mau sholat dimanapun boleh saja. Selama posisinya tidak di depannya imam. Nah, kemudian beliau mengatakan wa in shalla fil masjid, ya, dan jika dia sholat di masjid, wal makmum, maksudnya imam sholat di masjid, wal makmum kharijal masjid, sedangkan makmumnya di luar masjid. Makmumnya di luar masjid, misalkan rumahnya di depannya masjid pas, misalkan. Qariban minhu, dan dekat dengan masjid. Dan dekat dengan masjid. Wa huwa alimun bi sholatihi, dan dia juga mengetahui sholatnya imam. Wala ha'ila hunaka, dan tidak ada penghalang. Tidak ada apa? Penghalang. Misalkan dia sholat di sini, kemudian di ini pintu rumahnya, kemudian di sana sudah masjid, dalam masjid. Jaza, boleh. Ya, makanya tapi ini syaratnya tadi. Ya, syaratnya tadi. Di antaranya apa? Posisinya dekat. Ya, posisinya dekat, tidak terlalu jauh. Kemudian apa? Kemudian dia mengetahui sholat imamnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada penghalang. Ya, para pensyarah Abu Suja misalkan dalam syarahnya ini Tadhib dan juga Ithaful Arib disebutkan menghalangi mendengar atau mengetahui gerakan imam. Maka para ulama mengatakan kalau misalkan dia sholat tapi depannya ini tembok, baru ada masjid, maka nggak boleh. Ketika dia di rumah, ya dia di rumah nggak boleh. Tapi kalau misalkan di dalam masjid, kadang mungkin ditutup, ya, ditutup kemudian sholat di luarnya ini, apakah boleh? Boleh, nggak masalah. Ya, boleh, nggak masalah. Karena selama di masjid, ya, sholat dimanapun boleh selama apa? Posisinya tidak mendahului imam, di atas, di depannya imam. Tidak ada penghalang tadi. Tidak ada penghalang. Dan ini mungkin terjadi. Kalau misalkan rumahnya tempat di depannya apa? Depannya masjid.
Baik, demikian pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nggih, enten pertanyaan? Nggih. Nggih. Posisi kita saat akhir. Nggih. Baik. Kalau imam itu sudah dalam kondisi berdiri, ya, maka di sini nanti dia sujud sahwi. Kenapa? Karena ketika dia kondisi berdiri itu sudah masuk rukun. Berdiri kan rukun sholat ya. Berarti kalau dia sudah berdiri berarti nambahi rukun. Nambahi rukun masuk sini, menambah rukun sholat. Maka dia posisinya di situ. Kalau nambahi rakaat sudah kelebihan gitu. Berarti rakaat kelima dia harus kembali duduk. Dia harus kembali duduk. Kemudian nanti setelah itu sujud sahwi, kemudian baru salam. Nih, kemudian baru salam. Dan kalau misalkan ini mungkin sedikit tambahan gitu. Kalau misalkan imamnya meyakini itu kayaknya rakaat keempat. Jadi terus makmum sudah subhanallah gitu kan. Nah, di sini posisi makmum yang tahu itu rakaat kelima tidak boleh ngikuti. Nunggu duduk. Kalau ngikuti padahal dia tahu itu rakaat kelima batal salatnya. Ya. Batal salatnya gitu. Karena dia tahu mengikuti sesuatu yang itu bisa membatalkan salat dan dia kerjakan secara sengaja. Ngoten itu mungkin seperti tambahan. Wallahu taala alam. Gimana? Nunggu duduk sampai imamnya balik duduk sama gitu ya. Baru nanti salamnya bareng imam. Iya, baru salamnya bareng imam gitu. Nggih. Rata-rata ikut. Berarti dikawin ngaji. Ya, maka kita yang tahu tetap nggak boleh ikut. Gitu. Meskipun rata-rata makmum ikut, loh, terus gimana nanti terlanjur ikut? Ya sudah, ya mungkin mereka nggak tahu gitu ya, semoga dimaafkan Allah gitu ya. Tapi kalau yang tahu nggak boleh, gitu. Meskipun kita berdiri kita kadang tergoda gitu, maksudnya ngatik kayak gitu. Sudah ngaji. Monggo, barangkali yang tanya lagi. Yang ibu-ibu barangkali, mbak nanti nih. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru ta'ala alhamdulillahirabbil alamin wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.